Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alikubur. Jangan bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini surat terbuka buat seluruh imam-imam di masjid. Ya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, terkhusus untuk imam sholat fardu Jumat. Ya, nah, sholat Jumat ini adalah sholat fardu, ya, sholat fardu ain, fardu, ya, dilakukan sampai kiamat tiba nanti. Dan ini hari raya mingguan umat muslim. Dan ini hari sakral, hari yang harus senantiasa dihidupkan. Jadi mau nggak mau harus sholat Jumat bagi pria muslim dewasa sudah berakal dan balik. Tapi satu pesan aku, ya, sholat Jumat ini otomatis pasti lebih ramai dibandingkan sholat fardu yang lain. Ya, jadi kadang-kadang kita sholatnya di teras, ya, payah dapat di tengah, payah dapat di dalam. Bahkan kita kadang-kadang di samping, di emperan. Tunggu dulu. Jadi ada beberapa pesan untuk imam-imam masjid sholat Jumat. Satu, ya, supaya entah nggak berdosa. Tapi aku yakin ini logika dan di hati semua jamaah ini juga sebenarnya. Di hati semua makmum. Ya, itu kita ada 2 kali azan. Ya, dari azan pertama saja kita sudah difardukan ada di situ, sudah dirukunkan. Nah, apalagi azan kedua yang di dalam, yang nggak pakai mic, tapi di dalam masjidnya, kita sudah duduk bersila menunggu, karena di situ sudah naik satu ke mimbar kan, tapi masih duduk karena azan kedua. Nah, masuk nih khotbah kedua, khotbah pertama. Aku harapkan, aku memang nggak ahli fikih, ya, bukan orang alim, tapi aku tahu tuh peraturannya. Ya, nggak usah lama-lama kali sampai kayak baca koran, sampai kayak habis satu majalah Nova. Ya Pak, ya Pak Imam. Coba bikin targetkan khotbah pertama itu 10 menit aja. Khotbah kedua 5 menit. Jadi 15 menit semuanya. Khotbah 1 sama khotbah 2. Jangan khotbah pertama lu habiskan sampai setengah jam. Khotbah kedua nanti lu habiskan sampai 10 menit. Mau ngapain? Gak konsen, mengantuk kita. Sementara waktu kita ngantuk sudah bisa batal udhu. Karena termasuk rukunnya sholat Jumat tuh kita mendengar khotbahnya, ya kan? Tapi gak bisa gak ngantuk. Udah lah bacanya, udah kayak baca koran cepet kali, ya. Sur sendiri, bacanya panjang, mic gak mau maksimal dibenarkan. Jadi kita gak tahu seperti cuap-cuap bapak imamnya. Udah, khotbah kedua gak usah panjang kali. Ini gak khotbah pertama udah kuat apa panjang, ya, panjang kali lebar. Khotbah kedua juga panjang kali lebar. Nah, masuk nih sholat rokaat pertama pakai ayat yang panjang yang nggak pernah awak dengar. Ngapain? Emang ada ya labelitas ataupun ketentuan akan diakuin jadi imam, akan diakuin jadi ustadz, akan diakuin jadi ulama kalau ayatnya panjang-panjang? Ya, kalau khotbahnya panjang-panjang nggak perlu, Pak. Justru kita sebagai makmum makin nggak konsen. Sudahlah padat, sudahlah ribut anak-anak, sudahlah panas. Kadang-kadang nggak semua masjid ber-AC, ya kan? Dapat khotbah panjang kali lebar, dapat ayat panjang pula lagi. Nggak awak kenal pula ayatnya kok tadi Wadduha sama Iqra, ya kan? Agak lumayan lah, ya kan? Ini ayatnya nggak awak kenal. Masuk rakaat kedua panjang juga lagi. Astagfirullahalazim. Udah kayak di Madinah sholat Jumatnya, ya. Nggak usah kayak gitu kali, Pak Ustadz yang terhormat, bapak-bapak Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bapak-bapak imam yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Mantap aja, Pak. Kalau udah yang pertama bapak kepengen menunjukkan bahwa bapak itu hafal banget dengan ayat-ayat juz amma atau ayat-ayat Al-Quran, ya minimal rakaat keduanya kasihlah surat Al-Ikhlas. Jadi gak mantap hati awak. Ada yang awak sautin, ada yang awak mengerti. Ini ayat ke-1, ayat kedua nggak awak kenal sama sekali. Panjang pula lagi, ayat Tuhan. Sholat Jumat ini bukan sekali setahun, Pak. Jadi momennya bukan kayak Idul Fitri. Kok kayak Idul Fitri panjang kali lebar, agak semangat awak ngerjakannya. Karena memang sekali setahun kan. Ini sholat Jumat tiap minggu.
rutinitas setiap minggu, setiap Jumat. Kalau panjang khotbah kedua, panjang ayat 1, panjang ayat 2, supaya nampak awak ustadznya, supaya nampak yang memang tamatan pesantren segala macamnya, nggak usuk jadi berdosa. Ya, 15 menit aja khotbah 1, khotbah 2. Ayat udah yang simpel padat yang bisa disauti sama makmum. Makmum mengerti, kenal dengan ayat itu. Ya, itu pesan dari Ratu Entok ya, sebagai makmum, sebagai muslim yang memang ada keluh kesah dengan imam-imam sekarang. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.